Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibriana dengan NIM 2302010030. Di sini saya akan membahas struktur skripsi penelitian tindakan kelas atau PTK mulai dari bab 1 hingga bab 3. Oke, langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah berfungsi untuk menjelaskan alasan penelitian dilakukan. Bagian ini menjawab pertanyaan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Tuliskan kondisi nyata di lapangan, misalnya rendahnya hasil belajar, rendahnya motivasi siswa, dan kurang efektifnya metode pembelajaran. Sertakan juga data, hasil observasi, atau fenomena nyata yang memperkuat permasalahan. Fungsinya menunjukkan urgensi dan relevansi penelitian. Latar belakang yang kuat akan membuat penelitian Anda meyakinkan secara akademik. Bagian kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang menjadi arah utama tindakan Anda. Dalam PTK, rumusan masalah biasanya berupa pertanyaan seperti bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 8. Fungsinya menjadi kompas penelitian. Semua kegiatan penelitian harus mengarah untuk menjawab pertanyaan ini. Bagian 3 yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjawab langsung rumusan masalah. Jika rumusan masalah berbunyi bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa, maka tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa sesuai penerapan model tertentu. Fungsinya memperjelas apa yang ingin dicapai dari tindakan penelitian yang dilakukan. Bagian keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi guru, siswa, sekolah, dan dunia pendidikan. Tuliskan manfaat teoritis, menambahkan wawasan ilmiah, dan manfaat praktis, membantu guru memperbaiki proses pembelajaran. Fungsinya menunjukkan nilai guna, dampak, dan positif penelitian Anda. Selanjutnya, bab 2, kajian teori dan kerangka berpikir. Bagian pertama, penelitian terdahulu yang relevan. Bagian ini berisi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian Anda. Tujuannya untuk melihat posisi penelitian Anda di antara penelitian lain, apakah memperkuat, memperluas, atau memberi pembaruan. Fungsinya menunjukkan bahwa penelitian Anda berdasarkan pijakan ilmiah yang sudah ada, bukan sekedar dugaan pribadi. Bagian kedua, landasan teori. Landasan teori menjelaskan teori-teori utama yang mendukung penelitian Anda, misalnya teori pembelajaran, teori motivasi, atau teori tentang metode yang digunakan. Bagian ini menjadi dasar konseptual yang menjelaskan mengapa tindakan Anda relevan dan logis. Fungsinya membangun kerangka ilmiah dan argumentasi logis dari penelitian. Bagian ketiga, kerangka berpikir. Kerangka berpikir menggambarkan alur logis penelitian dari masalah yang ditemukan, teori yang digunakan, hingga tindakan yang dilakukan. Biasanya disusun dalam bentuk paragraf penjelasan atau bagian alur. Fungsinya menjabatani teori dan tindakan. Disinilah peneliti menunjukkan bagaimana teori diimplementasikan dalam tindakan nyata. Bagian keempat, hipotesis tindakan. Jika ada, terutama untuk PTK yang mengukur hasil belajar, hipotesis tindakan berisi dugaan sementara tentang hasil tindakan. Contohnya, jika guru menggunakan model pembelajaran kooperatif, maka hasil belajar siswa akan meningkat. Fungsinya memberikan prediksi ilmiah yang akan diuji melalui pelaksanaan tindakan kelas. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Bagian ini menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, PTK adalah penelitian reflektif oleh guru di kelasnya sendiri
dengan tujuan memperbaiki praktik pembelajaran. Fungsinya memberi identitas metodologis pada penelitian dan menjelaskan pendekatan yang digunakan peneliti. Bagian kedua, prosedur penelitian. Prosedur penelitian menjelaskan urutan pelaksanaan penelitian dalam PTK. Prosedur berbentuk siklus tindakan yang terdiri dari 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pelaksanaan tindakan atau acting. Yang ketiga, observasi atau observing. Yang keempat, refleksi atau reflecting. Selain itu, bagian ini juga memuat subjek penelitian, misalnya siswa kelas tertentu, waktu dan lamanya penelitian, tempat penelitian secara jelas. Fungsinya menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, sasaran penelitian. Bagian ini menjelaskan siapa atau apa yang menjadi fokus tindakan dalam PTK. Biasanya adalah siswa di kelas tertentu atau proses pembelajaran yang hendak diperbaiki. Fungsinya menunjukkan objek utama penelitian yang menjadi penerima manfaat langsung dari tindakan. Yang keempat, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam PTK, bisa berupa lembar observasi, angket, tes hasil belajar, atau catatan lapangan. Fungsinya memastikan bahwa data dikumpulkan dengan alat yang sahih dan dapat dipercaya. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Bagian ini menjelaskan cara data diperoleh dari lapangan. Teknik yang sering digunakan dalam PTK antara lain observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Fungsinya menggambarkan proses memperoleh bukti empiris untuk menjawab rumusan masalah. Bagian 6, teknik analisis data. Teknik analisis data menjelaskan cara mengolah data hasil penelitian dalam PTK. Data kualitatif atau hasil observasi dianalisis secara deskriptif, sedangkan data kuantitatif atau hasil tes dihitung rata-rata untuk melihat peningkatan. Fungsinya menafsirkan hasil penelitian secara ilmiah dan menunjukkan bukti peningkatan setelah tindakan dilakukan. Nah, itulah penjelasan tentang isi, makna, dan fungsi dari setiap bagian bab 1, bab 2, dan bab 3 dalam skripsi penelitian tindakan kelas atau PTK. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.